Hah? Lebih bahaya mana rokok atau vape, Cok? Sesuatu yang masuk ke dalam paru-paru selain oksigen itu berbahaya. Dua-duanya itu sama-sama merugikan tubuh. Dan sekarang tergantung genetik masing-masing manusia seberapa tahan dia dengan benda asing tersebut. Ya. Contoh, jadi kalau misalkan itu rokok atau vape, mana yang berbahaya adalah tergantung orang itu genetiknya tahan yang mana. Manusia itu kan pertahanan tubuhnya dari pernapasan cuma dari hidung sama mulut. Ya. Kalau di hidung dia ada mukosa-mukosa, ada sinus, terus ada silianya. Di mulut dia cuma nggak ada pertahanan, dia langsung masuk. Ya. Otomatis ketika ada debu masuk ke mulut, dia akan cenderung bersin. Nah, makanya kalau nafas di malam hari sebisa mungkin dari hidung supaya oksigen itu maksimal. Nah, segala asap apapun selain pernapasan kayak asap bakar sampah, bakar sate, asap kendaraan, asap rokok, uap dan kawan-kawan, itu ketika masuk ke dalam paru dia akan mekanisme pertahanan tubuhnya jadi peradangan. Asap-asap yang di panggung ngaruh nggak? Mat Dhani udah ngirup asap itu 40 tahun kayaknya. Sehat dia sampai sekarang. panggung, Dok. Asap panggung. Ya bukan Kombiduan. sate apa nggak dipikir itu? Iya, Sama sate. aja, semua asap. Tapi kalau yang Belum itu- selesai. Sekarang tergantung genetik masing orang. Ada orang yang ketika kena asap berlama-lama, dia kuat tubuhnya. Nah, itu di zaman dulu. Nah, di zaman sekarang karena terjadi perubahan lifestyle dan genetik, sekarang orang tuh sensitif sekali. Makanya ada orang yang lebih sensitif kena vape, ada yang sensitif kena rokok. Nah, lebih baik gimana? Ya jangan dua-duanya. Kenapa saya tidak galak-galak banget sama perokok? Karena yang bisa membuat berhenti perokok dan orang nge-vape adalah dia sendiri. Ya, nggak Tidak bisa bisa orang lain. Tujuan apa? Ya, tujuannya apa? Kalau misal rokok itu menjadi dopamine booster, itu agak repot. Tahu rokok menjadi dopamine booster? Gimana contoh? Jadi ada orang stres, dia ngerokok, dopaminnya keluar. Akhirnya jadi adiktif. Sama yang orang nge-vape. Nah, kalau udah kayak gitu agak sulit. Sama kayak sonorek. Oh. Kenapa orang sonorek? Karena dia menjadi adiktif. Sonorek itu diset supaya BPM hati-nya jadi 120. Jadinya dia akan keluar tuh hormon dopaminnya terus keluar. Jadi akhirnya jadi adiktif. Kalau nggak sonorek dia nggak rileks. Nah, ini juga nih kalau dia mau mulai siaran Dia dia sonorek. buka. Ngapain lu sonorek? Dia harus bakar dulu nih. Kalau enggak dia Nggak usah ngadu, orang budidaya juga nggak nutup-nutupin. Harus bakar dulu. Sampah, bakar sampah gua. Gua sebelum siaran bakar sampah di luar. dia sebelum siaran Sebenarnya harus nggak baik bakar dulu. juga. Kalau enggak uring-uringan dia. Nah, makanya itu namanya jadi dopamine booster dan adiktif. Nggak bagus dong. Nggak bagus. Yang bisa membuat dia berhenti dirinya sendiri. Nah, kalau ditanya, loh dokter Tita tipsnya berhenti rokok gimana? Karena pingsan mas sepedaan. Lu harus pingsan dulu berarti Nggak usah pas begitu, siaran. nggak usah begitu. Itu, terus akhirnya saya check up. Mbak pingsan tuh masih ngerokok, masih nekat. Terus check up ternyata VO2 max-nya hancur, tekanan darah tinggi. Oke. Nah, ketika memutuskan berhenti, paru-parunya kembali normal. Iya. Jadi masih ada chance. Yang telat tuh adalah kalau kamu berhentinya pas tua. Karena udah nggak bisa recover.